Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu 23 Oktober 2022, Mika 7 ayat 14-20. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah Minggu Zending, gembalakanlah bangsa Tuhan. Bangsa Tuhan pada masa pelayanan Nabi Mika sangat merosot. Semua kalangan, baik umat maupun pemimpin, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan Allah. Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Allah menghukum mereka, walau pada akhirnya Allah mengampuni mereka, karena pada Allah tersedia belas kasihan dan pengampunan. Dan inilah dosa bangsa itu, dan inilah yang diperbuat Allah kepada mereka. Dalam Mika 6 ayat 11-16 dituliskan, masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Dalam Mika 7 ayat 2-6 dituliskan demikian. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap, membesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Dan yang paling memprihatinkan, bahwa tiada lagi orang yang bisa dipercaya. Lihat ayat 5 pasal 7, dituliskan demikian. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan,
jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kemerosotan akhlak dan moral umat Tuhan tidak terlepas dari kebobrokan para pemimpin dan gembala-gembala serta imam-imamnya. Mika 3 ayat 9 sampai 12 menuturkan demikian. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan, yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, dan para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Demikianlah kata mereka. Dalam situasi ini, Nabi Mika muncul di tengah-tengah umat, memohon kepada Allah supaya Allah sendirilah yang menggembalakan kawanan dombanya dengan tongkatnya yang sudah jauh tersesat dan terjatuh. Tongkat gembala biasanya dipakai untuk menghalau domba yang keluar dari jalur dan memukul musuh, yakni mereka yang menyesatkan domba-domba itu. Gembala baik itu, yakni Tuhan Allah, akan memberi makan domba-dombanya dan akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban seperti dahulu kala dilakukan sang gembala Allah yang Maha Kuasa itu. Musuh-musuh domba-domba itu akan dipukul dan dibuat malu dan menjilat debu seperti ular. Mereka akan keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah dengan gentar, dengan takut kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan ini, Mika menyadari dan mengenal dengan betul siapa Allah yang Maha Kuasa itu dan siapa umat manusia. Mika sadar betul bahwa umat Tuhan adalah umat berdosa, penuh dengan kejahatan. Mereka membutuhkan pengampunan dan belas kasihan Allah, walaupun mereka tidak menyadarinya. Dalam ayat 18 sampai 20, demikian dituliskan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kehidupan umat manusia pada masa sekarang ini, termasuk domba-domba Allah di dalamnya, banyak yang tersesat, yang tidak dapat dipercaya. Gembala, pemimpin, dan umat semua berdosa di hadapan Tuhan. Perpecahan dan perseteruan terjadi di mana-mana, di rumah tangga, di gereja, di masyarakat. Dan sayangnya tidak banyak yang menyadari hal ini. Mereka mengira hidupnya baik-baik saja, hidup dalam kesalehan dan ketekunan.
tetapi sesungguhnya telah menjadi penindas, penjahat, pembohong, dan penjina, membenci dan iri dengki. Dan anehnya, para pemuka agama sibuk memikirkan tentang kesejahteraan hidup, tentang kelestarian ciptaan Allah. Padahal dosa telah menyelimuti manusia. Kelakuan manusia yang jahat semakin merajalela. Gembala yang baik dan benar itu, yang diutus Sang Bapa yaitu Yesus Kristus, sudah datang dan memperlihatkan dosa dan kejahatan manusia. Dia memakai tongkatnya, mengecam angkatan orang-orang munafik. Dia berkata adil dan benar. Dia memperlihatkan dengan jelas kejahatan yang terselubung. Dan ia menyampaikan dan memberitakan pengampunan serta belas kasihan Allah kepada semua orang berdosa, supaya siapa yang percaya kepada gembala itu diselamatkan. Gembala itu sudah mengalahkan musuh-musuh. Musuh-musuh takut dan gentar di hadapannya. Gembala itu juga mengutus gembala-gembala untuk melakukan hal yang sama, supaya gembala-gembala itu turun ke dunia ini, berada di tengah-tengah dunia ini, memperlihatkan kejahatan manusia yang mungkin tidak disadarinya, atau mungkin disadarinya tetapi tidak mau bertobat, supaya manusia jahat dapat bertobat, lalu menyampaikan pengampunan Allah dan belas kasihannya serta keselamatan yang sejati itu. Yesus gembala yang baik dan benar itu sudah menderita dan membayar harga yang mahal untuk misi keselamatan itu. Dan gembala-gembala yang dia utus juga menderita untuk hal yang sama. Dalam Ogen diperlihatkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus menderita, disesah, ditolak, dipenjara, semuanya itu dalam rangka penyelamatan manusia. Dia memberitakan Kristus dan pengampunannya yang ajaib. Itulah penggembalaan seorang gembala yang diutus Tuhan. Dan gembala-gembala yang lain sudah menderita, bahkan mati martir demi tugas mulia ini. Sebagai gembala, maukah kita melakukan hal yang sama? Bisakah kita melihat, menyadari dan merasakan serta mengungkapkan kebobrokan itu? Dan maukah kita menyampaikan belas kasihan Allah dan pengampunannya yang ajaib di tengah-tengah kebobrokan yang terjadi? Ataukah kita sama dengan pemuka agama pada masa pelayanan Nabi Mika yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat? Dan yang berkata Allah bersama dengan kita, sambil meninabobokan jemaat dalam kebobrokannya. Ini menjadi perenungan mendalam bagi semua gembala dan pemimpin dan para domba-domba Allah. Ingat dan ketahuilah, Allah tidak toleran terhadap semua kejahatan. Siapa yang berbuat jahat, baik kejahatan yang terlihat maupun tersembunyi, semua harus memikul hukuman atas dosa-dosanya. Walau pada akhirnya pengampunan akan diberikan bagi setiap orang yang sadar dan mau meninggalkan kejahatan itu. Oleh sebab itu saudaraku, beranjaklah, dengarlah suara Tuhan, jangan berlama-lama lagi. Seperti Allah menyuruh Abraham berangkat dari negerinya ke negeri yang ditunjukkan Allah, demikianlah kita harus berangkat segera ke negeri yang ditunjukkan Allah bagi kita. Lihat invokatio. Jangan khawatir tentang apa yang akan dimakan dan di mana kita hendak singgah. Allah sudah menjaminnya. Seperti ia menyertai Abraham, demikianlah kita akan disertainya hingga kita tiba di Kanaan, kota yang mulia.
yang disediakan Allah bagi kita. Jangan terlelap, jangan terlena di dunia yang akan segera ditinggalkan. Beranjak, pergilah, ikutkan Yesus Kristus, Gembala yang baik dan benar, yang akan menuntun kita ke rumput yang hijau dan ke air, dan membawa kita ke kota di mana tiada lagi duka dan air mata. Amin.